Pada bagian awal video ini, kami akan menjelaskan cara mengakses modul Proton pada aplikasi Elemen versi terbaru. Buka peramban Anda, ketik alamat elemen.id pada kolom alamat, lalu tekan Enter. Jika Anda belum pernah login, Anda akan dialihkan ke halaman login SSO. Pada formulir login berikut, ketikkan username dan password Anda, kemudian klik tombol masuk. Akun SSO Ayan sama dengan akun aplikasi Elemen yang biasa Anda gunakan saat ini. Jika login berhasil, Anda akan dialihkan kembali ke aplikasi Elemen. Berikut adalah tampilan dashboard. Di sini Anda bisa melihat jumlah konsep, permintaan tanda tangan dokumen, dan informasi lain yang diperlukan. Klik pada kartu informasi ini untuk menuju halaman yang dimaksud. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat konsep Proton atau program tanda tangan online. Klik tombol konsep Proton berikut. Anda akan diarahkan ke halaman unggah dokumen PDF. Klik area ini untuk membuka peramban berkas, atau seret dan lepaskan dokumen dari file Explorer ke area tersebut. Silakan tunggu hingga proses unggah dokumen selesai. Halaman Form Builder akan tampil seperti yang terlihat saat ini. Pada panel di sisi kiri terdapat daftar dokumen yang diunggah, serta tombol Zoom In, Zoom Out, dan Reset Zoom. Perhatikan bahwa saat skala zoom berubah, tombol untuk menambahkan area tanda tangan dan QR di kanan bawah panel akan nonaktif. Klik tombol Reset Zoom di tengah untuk mengembalikan skala ke 100% agar tombol tersebut aktif kembali. Pada bagian atas formulir terdapat informasi nama file yang diunggah, status, apakah dokumen sudah memiliki tanda tangan elektronik, jumlah penanda tangan yang dipilih, jumlah halaman PDF, serta tombol untuk memproses formulir yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Untuk memilih penanda tangan dokumen, gunakan panel Signer berikut. Anda harus menentukan minimal satu penanda tangan. Cari melalui panel berikut dengan mengetik nama atau nick SAP. Jika menemukan data yang sesuai, klik item tersebut. Gunakan tombol di sisi kanan kolom pencarian untuk membuka panel filter data. Aktifkan filter untuk mempersempit hasil pencarian. Untuk menambahkan penanda tangan, klik tombol tambah penanda tangan. Lalu gunakan panel pencarian untuk memilih penanda tangan baru. Anda dapat menambahkan hingga maksimal 50 penanda tangan pada formulir ini. Untuk mengubah urutan penanda tangan, gunakan tombol pindahkan ke atas atau pindahkan ke bawah. Secara bawaan, proses penandatanganan dokumen dilakukan secara serial, sehingga urutan ini menentukan penanda tangan yang memproses lebih dulu dan berikutnya. Urutan tersebut tidak berlaku jika mode paralel diaktifkan seperti yang ditampilkan di layar. Untuk mengganti penanda tangan, klik nama penanda tangan yang ingin diubah. Pastikan statusnya aktif. Lalu gunakan panel pencarian untuk memilih penanda tangan pengganti. Berikutnya, untuk menentukan lokasi anotasi tanda tangan elektronik, aktifkan panel tanda tangan. Perhatikan bahwa penanda tangan yang aktif saat ini adalah atas nama Muhammad Aji Priyatna. Klik, tahan, lalu geser pada area dokumen yang diinginkan dan lepaskan. Untuk memindahkan posisinya, klik dan tahan pada bidang tanda tangan, lalu geser ke lokasi yang diinginkan. Untuk mengubah ukuran, klik, tahan, dan geser sudut kanan bawah bidang tersebut. Klik nama penanda tangan lain, lalu ulangi prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Anda dapat menambahkan anotasi untuk penanda tangan yang sama pada halaman lain dalam dokumen ini. Untuk menghapus penanda tangan, gunakan tombol hapus. Tindakan ini juga akan menghapus seluruh anotasi milik penanda tangan tersebut dari semua halaman. Berikutnya, tambahkan anotasi QR Code. Ini bersifat opsional. Klik panel QR Code, lalu tentukan lokasi anotasi pada dokumen. Anotasi QR Code hanya dapat ditambahkan satu kali untuk setiap dokumen. QR Code ini berisi tautan untuk memperoleh salinan digital dokumen tersebut. Selanjutnya, tentukan parameter dokumen dengan mengklik tombol konfigurasi bergambar roda gigi. Panel konfigurasi akan tampil di layar. Pada bagian ini, pilih jenis dokumen. Secara bawaan, tipe yang dipilih adalah dokumen umum. Anda dapat memilih jenis lain dengan menghapus teks tersebut, lalu memilih dari daftar yang tersedia. Berikutnya, masukkan judul dan nomor dokumen. Properti ini akan ditampilkan pada daftar permintaan persetujuan di akun penanda tangan yang dipilih. Parameter berikutnya bersifat opsional. Jika diperlukan, aktifkan mode tanda tangan paralel. Untuk penjelasan mengenai tanda tangan paralel, klik tombol bantuan berikut. Berikutnya adalah kolom dokumen rahasia.
Jika mode ini diaktifkan, tombol anotasi khusus akan muncul untuk menandai bahwa dokumen bersifat konfidensial. Opsi berikutnya adalah pencatatan lokasi penandatangan. Jika diaktifkan, sistem akan merekam lokasi transaksi berdasarkan alamat IP perangkat penandatangan. Selanjutnya, opsi kirim salinan dokumen ke sekretariat perusahaan akan mengirim salinan dokumen ke akun pejabat puncak sekretariat perusahaan setelah seluruh proses penandatanganan selesai. Terakhir, opsi kirim salinan dokumen ke direktur utama akan mengirim salinan dokumen kepada direktur utama setelah semua penandatangan menyelesaikan proses tanda tangan. Jika Anda mencoba menyimpan atau mengirim formulir tanpa melengkapi kolom yang diperlukan, sistem akan menampilkan kesalahan. 3 kolom teratas wajib diisi sebelum formulir dapat disimpan atau dikirim. Pesan kesalahan juga akan muncul jika data penandatangan belum lengkap atau jika setiap penandatangan belum memiliki minimal 1 anotasi. Jika tidak ingin menyimpan, klik tombol berikut untuk membuka menu, lalu pilih Tutup tanpa menyimpan. Untuk menghapus formulir, gunakan menu Hapus konsep ini. Jika formulir sudah lengkap, Anda dapat langsung mengirim dokumen ke penandatangan yang dipilih. Demikian panduan konsep Proton.